Bapak, Ibu, Saudara, mari kita beribadah kepada Tuhan. Ya Allahku, aku memuji Dikau dan mengingatmu dengan rasa syukur. Aku memaklumkan dan mengakui kerahiman-Mu. Seluruh tulangku sewajarnya mengasihi-Mu dan berseru, Tuhan, siapakah yang sederajat dengan Dikau? Engkaulah yang mematahkan belengguku. Kepadamulah aku membawa korban pujianku. Kita angkat pujian, agunglah kasih Allahku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
aja. Ih, gimana sih kamu? Ada apa ya, De Rahel, De Lando? Ini Mbak Ning, Mbak Rahel marah-marahin aku terus. Abis tuh jatuhin buku-buku aku. Ya aku kan nggak sengaja, maaf. Oh gitu. Hey, jangan marah-marah. Hey, hey, mengapa kau marah-marah? Marah-marah tak ada guna. Marah membuat kau tak punya teman. Jangan kau marah-marah. Daripada kau marah-marah, lebih baik kau bergembira. Buang marah dalam hatimu. Tersenyumlah, ayo tersenyum. Jangan kau marah-marah. Mengapa kau marah-marah? Marah itu tak ada guna. Marah membuat kau tak punya teman. Jangan kau marah-marah. Daripada kau marah-marah, lebih baik kau bergembira. Buang marah dalam hatimu. Tersenyumlah, ayo tersenyum. Jangan kau marah-marah. Jangan kau marah-marah. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, itu tadi contoh orang yang lagi marah-marah. Seperti Mbak Rahel tadi, tapi Mbak Rahel nggak marah beneran kan? Iya, enggak dong. Mbak Rahel tadi cuma nyontoin aja. Hayo, siapa adik-adik di sini yang masih suka marah-marah? Siapa? Nah, marah-marah itu gak ada gunanya adik-adik. Sia-sia. Betul Mbak Rahel. Nah adik-adik, marah-marah itu seperti cerita tentang raja yang hari ini akan kita dengar bersama-sama. Dia suka marah-marah. Marah-marahnya kenapa ya? Wah, jadi penasaran nih gimana ya ceritanya? Adik-adik udah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Mbak Ning yang akan menceritakan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh bangun di pagi hari ini. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar kami dapat mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Mbak Rahel, Mas Lando, Mas Ian. Nah adik-adik masih ingat tidak cerita minggu yang lalu? Masih ingat Mas Ian, Mas Lando, Mbak Rahel? Masih? Oh iya, adik-adik, cerita minggu yang lalu itu tentang bagaimana bangsa Israel itu bisa bebas dan selamat dari bangsa Mesir, dari tanah Mesir. Kenapa? Karena mereka itu taat, mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Nah, setelah orang Israel berhasil bebas dengan selamat dari tanah Mesir, kira-kira apakah perjalanan mereka itu lancar-lancar saja? Nah, ternyata perjalanan mereka itu ada kendalanya, ada hambatannya. Yuk adik-adik, kita saksikan terlebih dahulu ya tayangan video berikut. Yang mulia, kenapa kita lepaskan Israel?
Budak harusnya tidak memerintah Firaun. Mereka seharusnya dihajar. Kapten, kumpulkan seluruh pasukan dan siapkan semua kereta perang. Kita akan hancurkan Israel dan kali ini tidak ada yang boleh bebas. Bagaimana bisa kita menuju Gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Musa sudah tahu tujuannya, jadi dia pasti tahu bagaimana cara ke sana. Musa, Firaun sedang kesini dengan pasukannya. Bagaimana ini? Mereka percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Permisi, Anda sudah tahu kan apa yang harus Anda lakukan, Musa? Belum tahu. Tapi aku tahu Tuhan selalu beserta kita. Dia pasti akan menunjukkan jalan. Lihat! Apa yang terjadi? Tetap maju! Mereka terjebak di Laut Merah! Musa, kenapa kau berseru kepadaku? Katakan kepada mereka supaya berangkat. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, lalu belahlah airnya. Astaga! Kamu lihat itu? Perbuatan dewa apa lagi? Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka! Jangan kalian biarkan seorang Israel pun lepas! Apa semuanya sudah sampai? Semoga saja. Karena itu pasukan Firaun. Siapa sangka seorang gembala sederhana dipilih Tuhan untuk selamatkan Israel. Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk ditempati oleh bangsa Israel.
Adik-adik, tanah Kanaan itu disebut sebagai tanah yang melimpah dengan air susu dan madunya, yang artinya tanahnya itu sangat-sangat subur, sehingga apapun yang ditanam di sana pasti menghasilkan hasil yang baik. Nah, kalau orang Jawa bilang, ya, ada istilah mengatakan gemah ripah loh jinawi. Artinya itu subur bingit, itu kalau bahasa kerennya, ya. Adik-adik, lewat video tadi kita sudah melihat kan siapa raja yang suka marah-marah. Ya, dia adalah Raja Mesir yang dipanggil Fir'aun. Fir'aun marah-marah ketika tahu kalau Musa telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Pak Fir'aun berpikir kalau orang Israel sudah pergi dari Mesir, berarti tidak ada lagi yang bisa disuruh-suruh untuk bekerja. Nah, karena situasinya seperti itu, akhirnya Fir'aun nekat melawan Tuhan dengan mengejar orang Israel. Akhirnya orang Israel ini menjadi takut. Terus mereka berseru minta pertolongan kepada Tuhan. Tapi Tuhan menegur juga bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel kurang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, sebab satu hal yang harus kita ingat. Kalau Tuhan punya suatu rancangan bagi seseorang atau bagi suatu bangsa, pasti rancangannya itu baik. Tuhan pasti menjagai dan melindunginya, asal setiap kita mau berpegang teguh pada janji Tuhan. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita terlebih dahulu ya. Kita buka dari Alkitab kita Keluaran. Keluaran itu ada di Perjanjian Lama ya. Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-31. Ya, Mbak Ning bacakan untuk adik-adik sekalian. Adik-adik boleh menyimak ya. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Jadi adik-adik, jangan takut, karena Tuhan pasti menolong kita, asal kita percaya dengan sepenuh hati. Jangan suka marah-marah, karena kalau marah-marah itu akan membawa dampak merugikan bagi diri kita sendiri. Satu lagi, jangan pernah sombong. Jangan sombong seperti Fir'aun, karena kesombongan bisa membuat kita tidak punya teman dan tidak diberkati oleh Tuhan. Lalu, gimana tadi ya cara orang Israel bisa melewati Laut Tiberau? Ya, ketika orang Mesir mengejar orang Israel, di hadapan orang Israel itu ada sebuah laut, Laut Tiberau. Nah, itu yang membuat mereka takut. Nah, supaya adik-adik gampang mengingatnya, kita sambil menyanyi yuk. Mbak Ning mau ajak Mbak Rahel, Mas Lando, dan juga Mas Ian untuk nyanyi bareng-bareng. Mbak Rahel, Mas Lando, Mas Ian, kita nyanyi sama-sama yuk. Ayo Mbak Ning. Ayo adik-adik kita nyanyi sama-sama sambil bangkit berdiri.
Adik-adik, itu tadi cara Tuhan menyelamatkan orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Cerita hari ini sampai di sini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Ajar kami untuk bisa selalu menaati dan selalu setia menjalankan perintah-perintah Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengendalikan diri kami sehingga kami tidak marah-marah lagi, sehingga kami menjadi anak yang sabar dan selalu taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah hidup kami selalu supaya kami menjadi anak-anak yang selalu menjadi garam dan terang dunia dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Baning untuk firman Tuhannya. Ya, sama-sama Mbak. Cara Tuhan yang ajaib telah menyelamatkan orang-orang Israel. Itu karena Tuhan Yesus mengasihi orang-orang Israel. Tuhan Yesus juga mengasihi kita loh, Mbak. Iya, pastinya Mas Ian. Tuhan Yesus mengasihi Mas Ian, Mas Lando, Baning, adik-adik di rumah, dan juga Tuhan Yesus mengasihi aku. Nah, sekarang adik-adik masih dengan bangkit berdiri, kita ingin nyanyikan pujian Yesus mengasihi aku. Waktu terbangun. Nah, adik-adik, orang yang hidupnya senantiasa dikuasai atau dikendalikan oleh kebencian dan kemarahan akan mencelakakan diri sendiri. Sedangkan orang yang hidupnya senantiasa dikendalikan oleh imannya pada Tuhan dan selalu hidup berdasarkan perintah atau firman Tuhan, maka ia akan beroleh selamat, hidup penuh sukacita dan bahagia. Selama kita hidup dalam Tuhan, penyertaan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan menyertai jalanmu. Dengan tetap percaya kepada Tuhan yang selalu menyertai kita, juga harus tetap berusaha. Misalnya di saat ini virus corona kan masih ada, jadi kita harus tetap berhati-hati ya adik-adik dengan menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat dan yang bersih tentunya. Satu lagi, tidak boleh lupa pakai masker kalau harus banget keluar rumah, ya. Betul itu. Nah, sekarang adik-adik duduk lagi ya yang manis. Kita lanjutkan ibadah sampai selesai.
Tuhan Yesus selalu memberkati. Bye-bye. Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu. Saat ini kita bersama akan merefleksikan firman Tuhan. Oleh karenanya, mari kita tunduk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang melimpahkan kami dengan anugerah pengampunan dan melayakkan kami untuk mengikuti ibadah ini. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang penuh kasih. Jikalau saat ini kami hendak bersama merefleksikan firman Tuhan, Engkau yang berkati kami semua, sehingga Tuhan sendirilah yang dapat kami dengar dan refleksikan. Kami mohon penyertaan Roh Kudus, agar kami semua bukan hanya dapat mendengarkan, namun juga dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada hari ini bacaan Injil akan diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan memang menjadi hal yang kerap dibicarakan, namun kenyataannya membicarakan pengampunan jauh lebih mudah daripada melakukannya. Hal ini terjadi karena sifat kemanusiaan yang menuntun kita untuk terus menyimpan dendam akibat perbuatan tidak menyenangkan yang kita terima. Namun tema dan bacaan kita hari ini akan bersama mengajak kita menjadi pribadi yang mudah melepaskan pengampunan bagi orang lain. Teks hari ini dimulai dari pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Yang menarik adalah dalam tradisi Yahudi, suatu kesalahan yang sama hanya bisa diampuni sebanyak 3 kali. Tradisi ini berakar dari perkataan Rabi Yoma yang mengatakan, jika seseorang melakukan sebuah pelanggaran hukum untuk pertama kali, kedua, ketiga, dia akan diampuni. Tetapi pelanggaran yang keempat kali, ia tidak akan diampuni lagi. Petrus mencoba untuk menunjukkan suatu sikap yang lebih baik daripada Rabi Yahudi. Petrus kemudian menggandakan jumlah pengampunan itu dari yang dipercaya oleh bangsa Yahudi 3 menjadi 7 kali. Kemudian menanyakannya kepada Yesus, apakah cukup sampai 7 kali? Namun Tuhan Yesus tidak melihat pengampunan seperti para rabi atau Petrus melihat. Pengampunan bukan masalah berapa kali akan mengampuni. Oleh karena itu Yesus memberikan jawaban yang berbeda. Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Bagi Yesus, pengampunan berarti sikap yang mengalir sepenuh hati dan dijalankan seseorang secara konsisten. Perkalian yang diungkapkan Yesus bukan menunjuk pada jumlah pengkalian angka-angka tertentu, karena Yesus bukan atau tidak sedang berbicara mengenai berapa kali orang percaya harus mengampuninya. Yesus sedang berbicara tentang pengampunan yang terus-menerus harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Yesus sedang menekankan bahwa pengampunan orang percaya bersifat tidak terbatas, atau dengan kata lain, hidup mengampuni seharusnya menjadi gaya hidup murid-murid Kristus. Sekarang pertanyaan penting yang perlu diajukan berkaitan dengan hal ini adalah, apakah mungkin manusia mengampuni kesalahan orang lain secara tidak terbatas dan terus-menerus? Pengampunan hingga tidak terbatas sepertinya sebuah gambaran yang terlalu ideal dan ada di awan-awan, sehingga sangat sulit untuk dipercaya secara faktual. Tetapi Yesus yang mengatakannya dan menekankan hal ini kepada murid-murid, maka hal ini merupakan kerinduan Kristus kepada murid-muridnya berkaitan dengan pengampunan. Oleh sebab itu Yesus memulai penjelasannya lewat sebuah perumpamaan. Perumpamaan yang Yesus gunakan kalau kita lihat sangat ekstrim atau terlalu dilebih-lebihkan. 10.000 talenta adalah uang yang terlalu banyak jumlahnya. Mendengar angka tersebut, kemungkinan besar orang-orang yang mendengar perumpamaan Yesus saat itu tertawa karena hal tersebut terlalu ekstrim. Tetapi justru pada angka yang terlalu ekstrim itulah Yesus memberi pesan yang kuat dalam perumpamaan ini. Bagaimana tidak? Kita lihat saja, mari kita hitung secara matematis dalam konversi masa kini. Jika 1 talenta adalah 6.000 dinar dan 1 dinar adalah upah buruh dalam sehari, katakanlah sekarang 100.000 gitu, kita melihat, kita pukul rata, maka total hutang sang hamba tersebut kepada sang tuan kira-kira sebesar 6 triliun.
Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita menghitungnya, besaran ini adalah hutang yang tidak mungkin terbayarkan oleh hamba tersebut. Bahkan jika hamba ini harus bekerja menjadi budak, maka hutang tersebut kalau kita hitung baru akan terbayarkan selama ratusan ribu tahun, dan tidak ada manusia yang dapat hidup selama itu. Meresponi kasus ini, Yesus mengatakan bahwa raja itu berbelas kasihan kepada hambanya setelah hambanya memohon pengampunan. Raja itu memiliki belas kasihan dan membebaskannya dari segala hutang yang melilitnya. Semuanya benar-benar dibebaskan, sehingga ia sama sekali tidak berhutang kepada raja itu. Melalui perumpamaan bagian pertama ini, Yesus ingin mengajarkan bahwa mengampuni merupakan hal yang sebenarnya sangat realistis. Mengapa? Karena Allah yang diumpamakan sebagai Sang Tuan terlebih dahulu memberikan pengampunan yang sebenarnya mustahil oleh diterima manusia. Analogi hubungan hutang piutang seperti inilah disebut Yesus sebagai tuntutan untuk mengampuni. Karena kita telah diampuni, kita juga mengampuni. Dosa atau kesalahan diperhitungkan sebagai hutang, dan jika bukan karena anugerah Allah, manusia seumur hidupnya tidak akan pernah dapat melunasi hutang tersebut. Namun, Bapak Ibu yang terkasih, dalam narasi dan perumpamaannya, kisah ini berlanjut manakala hamba yang diampuni tersebut keluar dan memaksa temannya membayar hutang yang harganya atau yang hanya 100 dinar. Atau jika dikonversikan dengan mata uang saat ini, kira-kira besarannya sekitar 10 juta. Memang kalau kita punya utang atau kita dihutangi 10 juta, ini bukan nominal yang kecil. Tetapi yang menarik adalah temannya tersebut memohon juga belas kasihan dan mengucapkan permohonan yang sama persis dengan permohonan si hamba pertama tadi kepada raja. Alkitab menuliskan dua hal yang sama. Ia mengatakan, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Yang satu 6T, yang satu 10 juta. Mereka berdua sama-sama hamba yang bekerja pada tuan yang sama. Harusnya secara status tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang berhak memperlakukan dengan kasar satu dengan yang lainnya seolah-olah dirinya tuan. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Hamba yang baru saja diampuni sang tuan menuntut hutang yang tak seberapa itu, bahkan memasukkan temannya ke dalam penjara. Kesimpulan singkat tentang hamba ini, ia adalah hamba yang jahat dan tidak mengenal belas kasihan. Ia diampuni 10.000 talenta yang sebenarnya tidak mungkin terbayar bagaimanapun cara dan usahanya, tetapi ia tidak mau bersabar kepada temannya yang sebenarnya masih mungkin sanggup membayar hutangnya karena 10 juta. Ia tidak memiliki belas kasihan. Ia tidak mengerti bahwa ia telah diampuni begitu besar dan tak terbatas. Akhir kisah ini ditutup ketika sang tuan yang telah memberikan pengampunan itu mendengar perbuatan hambanya itu. Ia menyebut hamba itu jahat. Dalam pandangan si tuan, seharusnya ia mengampuni sebagaimana Tuhan tersebut telah mengampuninya. Tidak mengampuni dipandang sebagai ketidakadilan oleh sang tuan atau sang raja, karena ia sebenarnya telah memberikan pengampunan yang tidak terbatas dan tidak mungkin terbayar, tetapi hamba tersebut tidak rela memberikan pengampunan terhadap hutang yang sebenarnya tidak seberapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang percaya adalah kelompok orang yang telah ditebus dari dosa. Kitalah orang-orang yang memiliki hutang yang banyak dan tidak ternilai itu. Apakah ada sebenarnya tindakan manusia yang dapat menebus dosanya atau sanggup menyelamatkan dirinya dari hukuman yang kekal?
Tentu saja tidak. Tetapi Kristus melakukan penebusan dan pembayaran hutang itu dengan nyawanya, supaya orang-orang percaya tidak dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berita pengampunan ini senantiasa diwartakan kembali saat ini kepada kita semua, setiap kali sebenarnya setiap ibadah kita langsungkan. Setiap kali ibadah warta tentang kasih Allah yang mengampuni dibagikan pada kita semua. Hal ini tercermin jelas setidaknya dari dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kalau kita menghayati undangan Allah sebagai sebuah ibadah yang membuat kita layak di hadapannya. Kita orang berdosa, namun kita tetap dipanggil untuk berjumpa dengannya. Yang kedua, ketika dalam ibadah diwartakan berita anugerah sebagai berita pengampunan dosa, di sana diingatkan bahwa Allah yang penuh cinta bersedia mengampuni orang-orang yang berdosa. Ibadah mengingatkan kita akan anugerah pengampunan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, kelompok orang yang ditebus adalah kelompok orang yang seharusnya mewartakan pengampunan Allah yang tidak terbatas pada dirinya dengan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada mereka. Kita diajak untuk melepaskan pengampunan bagi setiap orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, sehingga murid-murid atau gereja Tuhan menjadi cahaya dan saluran pengampunan Allah kepada dunia. Mari bersama kita belajar mengampuni, karena kita terlebih dahulu diampuni. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat ini kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian. Untuk itu dipersilahkan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
Terima kasih atas persembahan pujiannya. Saat ini bersama dengan seluruh umat di sepanjang perjalanan penyelamatan Allah, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Engkaulah pemilik jagat raya ini. Engkaulah pemilik kehidupan ini. Dan kami pun adalah milik kepunyaan. Maka ya Tuhan, kami dengan segala kerendahan hati memohon agar Engkau sudi mendengarkan seru doa permohonan kami. Kami berdoa untuk keselamatan dunia ini. Di masa pandemi ini, kami memohon agar para pemimpin dunia dapat bersatu mengatasi
virus corona beserta dampak yang ditimbulkannya, baik dampak secara sosial, politik maupun ekonomi. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah masa sukar ini, tolong berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, para menteri, juga kami berdoa untuk setiap pemerintah daerah sampai di tingkat RW dan RT. Tuhan berkati sehingga kami semua boleh mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, berdisiplin menjaga kesehatan agar virus corona dapat segera pergi dari masyarakat kami. Tolonglah pula kehidupan gereja kami di tengah-tengah masa sulit ini. Tuhan yang terus eratkan kami dalam semangat cinta kasih, meskipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, kami pun juga tidak bisa bercengkrama, berbagi cerita secara bebas, tetapi kami percaya cinta kasih Tuhan selalu menyatukan kami, sehingga kami pun juga tetap peduli untuk menumbuh kembangkan gereja Tuhan di GKJ Tangerang. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang berbeban berat Engkau kuatkan dan hiburkan, yang sedang putus asa Tuhan berikan semangat dan pengharapan, sehingga kami semua bahu-membahu berjuang di tengah-tengah masa sulit ini. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Segala doa permohonan kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kerajaan Allah penuh kurnia.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.